serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Itu berbunyi lagi. Oh, mau datang lagi. Memang sudah terjadi keanehan di telaga ini. Gong tua itu berbunyi. Laki-laki itu mengira kalau itu adalah sebuah gong tua yang sewaktu-waktu berbunyi sendiri dan menandakan kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Mereka bodoh. Tolong, itu bukan gong tua. Mataku melihat kalau yang tergantung di sudut ruangan ini adalah mayat busuk seorang gadis cantik. Kandunganku ini sudah agak besar. Itulah, aku tidak mau terulang lagi kejadian yang pernah terjadi. Aku ingat terus bagaimana nasibnya dia sekarang. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-9 dengan judul Misteri Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Telaga Angker, suatu kisah penuh kelabu mengenai kegagalan perkawinan Jai Singgih dengan Nilam Cahya yang sedang hamil muda. Juga mengisahkan sepak terjang kejahatan Mini Pelet, si jelmaan makhluk siluman ular penghuni Gunung Ciremai yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Billy sebagai Wong Bagus Muda, Harry S sebagai Ki Barja Muda, dan Henny sebagai Arnum. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Barja semakin kuat merangkul adiknya Arnum. Laki-laki itu semakin buas dan bernafsu menciumi pipi Arnum. Gadis itu kewalahan dan gelagapan, dan dia berusaha berontak melepaskan diri. Manis diam. Tidak, Kakang. Jangan. Arnum, jangan pergi. Arnum berhasil melepaskan diri dari rangkulan Barja. Gadis itu lalu berlari masuk ke kamarnya dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Kejam. Tidak. Kakang terlalu. Kakang tidak sadar. Tidak boleh lakukan. Kakang Barja kejam. Arnum, buka pintunya. Buka. Sadarlah, Kakang. Tidak. Aku adikmu. Kenapa kau lakukan aku seperti itu, Kakang? Buka, Arnum, atau aku rusak pintu kamar ini. Tidak. Jangan ganggu aku, Kakang. Aku akan bunuh diri jika Kakang Barja akan melakukan hal itu padaku. Tidak. Aku akan bunuh diri, Kakang. Mendengar kata-kata adiknya ingin bunuh diri, Barja yang menendang-nendang pintu itu menjadi sadar. Barja kemudian menjadi lemah
dia roboh tidak berdaya. Dia memang sudah tidak kuat berdiri karena sudah kelewat mabuk. Takut sekali. Tidak, aku sungguh tidak mengerti. Apakah Kakang Barca sudah hilang kesadarannya? Kenapa dia bersikap tidak wajar padaku? Dia menciumi aku dengan sikap bernafsu. Dia tidak bisa lagi membedakan aku dan adiknya atau orang lain. Aku kini harus berhati-hati pada Kakang Barca. Aku khawatir Kakang Barca akan mengulangi kejadian yang sama. Arnun menangis, tapi suaranya sudah serak. Gadis itu akhirnya terkulai lemah. Dia seperti kelelahan. Tak lama kemudian hilang suaranya, dan gadis itu rupanya telah tertidur pulas. Pagi pun tiba. Seperti biasanya Arnun sudah siap dengan cucian dan tempat airnya. Dia akan berangkat ke sungai. Dan pagi itu, Arnun tidak lagi minta izin kepada Barca seperti biasa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Kakang Barca masih tidur. Biarlah, aku tidak perlu lagi minta izin dengan dia. Dia sudah tahu kemana aku pergi. Aku harus berangkat sekarang. Aku tutup dulu pintu rumahku. Tanpa ragu lagi, Arnun melangkah meninggalkan rumahnya. Gadis itu pergi ke sungai tempat biasa dia mencuci pakaian dan mengambil air. Tidak berapa lama, Arnun tiba di sungai itu. Tapi sungai itu sepi, dan Arnun tidak melihat teman-teman gadisnya yang biasa sudah kumpul di sungai dan sibuk mencuci. Kenapa sungai ini sepi sekali? Kemana teman-teman gadisku? Apakah hari ini mereka tidak mencuci atau mengambil air ke sungai ini? Sejenak dia memetik kembang warna-warni yang tumbuh di sekitar bebatuan sungai. Lalu Arnun duduk di sebuah batu dan kembang-kembang itu pun diciuminya. Tetapi tiba-tiba gadis itu wajahnya murung. Dia teringat kembali akan kejadian semalam, di mana dirinya diperlakukan tidak wajar oleh kakaknya sendiri. Bagaimana mungkin kejadian itu bisa aku lupakan? Tidak pernah kuduga. Tidak pernah terlintas pada pikiranku kalau Kakang Barca berani kurang ajar padaku. Sikapnya sangat tidak wajar sekali. Aku takut sekali. Apakah Kakang Barca diam-diam juga menyukai aku? Tapi itu tidak mungkin. Aku adiknya sendiri. Tidak. Arno? Kau sudah ada di belakangku. Jangan malu, Arno. Kenapa wajahmu merah? Kenapa kau menundukkan wajahmu? Kau memegang bermacam-macam kembang. Rupanya kau senang dengan kembang. Iya, aku memang senang kembang-kembang ini. Aku sering memetiknya. Aku sering membawanya pulang. Iya, kembang-kembang ini harum sekali baunya. Begitu. Maaf, aku telah mengejutkanmu. Aku memang sengaja datang ingin menemuimu, Arno. Aku tahu, jika pagi begini kau sering datang ke sungai ini. Kau tidak marah dengan kehadiran? Kau mau apa? Aku hanya ingin bertemu. Aku ingin sekali bercakap-cakap denganmu, Arno. Arno, kau tidak perlu malu padaku. Kenapa matamu bengkak begitu? Kau sepertinya habis menangis sepanjang malam. Benarkah begitu? Aku takut diketahui Kakang Barca. Iya. Aku paham. Aku mengerti sekali, Arno. Maafkan aku, Arno. Aku tidak bermaksud menahanmu. Tapi aku ingin sekali bercakap-cakap denganmu. Meskipun kita tahu kalau kita satu desa. Tapi di antara kita belum saling kenal. Kau hanya kenal aku dari nama. Begitupun aku. Aku hanya mendengar kabar tentang kecantikanmu yang dikenal sebagai kembang desa Manuk Lagoa. Kau memang pantas mendapat sebutan itu. Kau memang cantik, Arno. Aku tidak merasa memiliki kelebihan apa-apa. Hanya semua orang yang menyebutkanku begitu. Maaf. Tadi kau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa matamu bengkak begitu? Sepertinya bengkak itu bekas menangis yang sangat sedih dan pedih. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedang sedih memikirkan diriku. Kau kenapa?
Tidak apa-apa. Terkadang aku hanya sering ingat pada kedua almarhum orang tuaku saja. Arno, sebenarnya kita senasib. Aku pun sudah tidak punya orang tua. Aku pun sering sedih jika ingat. Ya, rasanya memang sepi hidup sendiri. Untuk itu aku ingin berteman denganmu. Bolehkah aku sering menemukan di sungai ini? Jangan, aku tidak mau kau susah. Aku takut kalau Kakang Barja tahu kau bisa celaka. Aku tidak mau kau disakiti dengan Kakang Barja. Tapi aku ingin sekali berteman denganmu, Arno. Sering mungkin bersamamu seperti ini. Jangan, kau akan kecewa saja. Tidak ada untungnya berteman denganku. Aku hanya gadis desa miskin. Aku tidak pandai bergaul. Kau bisa menjadi teman gadis lain yang sepadan denganmu. Bukan aku. Kau akan malu. Kau akan malu berteman denganku. Apa kata penduduk nantinya? Kau orang yang dihormati mereka. Kau dikenal orang yang terkaya di desa ini. Tentunya kau memiliki tata cara yang baik. Dan aku tidak tahu cara bergaul yang baik. Hidupku sepanjang masa hanya dihabiskan di dalam rumah. Aku belum pernah berkata kecewa. Bukankah segalanya hanya kau yang menduga-duga? Aku ini senang atau tidak berteman denganmu, malu atau tidak. Aku sama sekali belum menjawab. Dan kau belum tahu apa yang ada pada diriku, bukan? Arno, ternyata kau jujur. Kau gadis baik. Biasanya gadis yang memiliki kecantikan sepertimu itu sombong. Tapi kau malah merendahkan diri. Sikapmu itu yang membuatku penasaran dan ingin sekali bergaul denganmu, Arno. Sungguhnya aku malu. Aku belum pernah berteman ataupun kenal dengan seorang pemuda. Kau adalah pemuda pertama yang aku kenal. Meski aku sering dengar kabar, banyak pemuda yang ingin kenal aku, ingin bergaul denganku. Sungguhnya, bukannya aku tidak mau. Aku takut dengan Kakang Barja. Dia terlalu keras. Dia bisa marah jika mengetahui aku bergaul dengan laki-laki. Aku mengerti, Arno. Aku mengerti. Kini, mohon kau jawab pertanyaanku dengan jujur, Arno. Senangkah kau berteman denganku? Kau mau berteman denganku? Kau mau menjawabnya, Arno? Tapi aku lihat sorot matamu. Kau ingin menjawab senang. Kukira kau mengerti itu. Arno tersentak. Panggilan itu begitu lembut terdengar di telinganya. Tangan Wong Bagus menggapai dagu gadis itu. Sudah siang. Aku harus kembali. Aku takut Kakang Barja mencariku. Arno, jangan kau pergi. Jangan terburu-buru. Arno! Arno sudah meninggalkan sungai itu. Dan gadis itu sudah berada di tepi sungai. Kakinya melangkah meninggalkan tempat itu. Hingga tubuhnya lenyap di balik rimbunan pohon. Arno, kau membuatku penasaran. Wong Bagus. Anak muda itu tampan dan gagah. Membuatku jadi senang. Ternyata dia orang baik. Benar apa yang dikatakan teman-teman gadis desaku. Pemuda itu memang menyukai aku. Tapi aku malu. Aku belum pernah tahu persoalan begitu. Walau aku juga memiliki perasaan senang. Perasaanku jadi berdebar-debar. Kenapa aku jadi teringat dan terbayang terus wajah Wong Bagus? Apakah ini yang dinamakan aku jatuh cinta? Tapi apakah Wong Bagus benar-benar menyukai aku? Aku malu sekali. Kenapa pemuda itu sampai tertarik padaku? Bukankah dia bisa mencari gadis yang lebih baik dariku, yang sepadan dengannya? Tapi kenapa justru aku yang jadi pilihannya? Aku malu. Wong Bagus orang yang dihormati dan terkaya di desa ini. Arno, kelak kau harus jadi istriku. Kau harus jadi milikku selamanya. Aku sangat mencintaimu. Arno, dia gadis yang jujur dan baik. Aku tidak peduli dengan Barja kakaknya. Aku butuh adiknya. Kalau adiknya mau, kakaknya tidak akan bisa berbuat macam-macam. Dia ditakuti di desa ini, tapi aku pun disegani di desa ini. Maka demikianlah. Setelah Armum dan Wong Bagus saling merasakan perasaan isi hatinya, kedua insan yang bagaikan sepasang merpati akhirnya menjalin hubungan asmara. Wong Bagus sering menemui Armum di sungai tempat gadis itu biasa mencuci pakaian. Bahkan keduanya sudah berani pergi berduaan tanpa diketahui siapapun. Sepasang merpati itu begitu saling mencintai. Keduanya sama-sama tidak mau berpisah. Hingga suatu ketika di mana hari menjelang
menjelang senja, Arnun dan Wong Bagus yang sudah saling mencintai untuk yang pertama kali pergi ke sebuah telaga yang berada di tepian desa mereka. Aku sengaja mengajakmu ke telaga ini. Tentunya kau belum pernah datang ke telaga ini, bukan? Iya, aku belum pernah datang ke telaga ini. Aku tidak tahu kalau sebenarnya pemandangan di sekitar telaga ini begitu indah dan sejuk. Airnya hijau dan tenang. Dulu, ketika almarhum kedua orang tuaku masih ada, masih menjalin hubungan asmara, mereka sering datang ke telaga ini. Menurut almarhum orang tuaku, di telaga inilah mereka saling sepakat menentukan hari perkawinan. Dan aneh, memang cocok sekali. Hari yang mereka tentukan di telaga ini ternyata benar-benar jodoh. Dan mereka menjadi suami istri yang langgeng hingga akhir hayatnya. Tapi menurut mereka, di telaga ini jika ada pasangan muda yang menjalin hubungan juga bisa cepat berpisah. Aneh juga telaga itu. Tapi aku takut kalau ternyata kita lah yang termasuk akan cepat berpisah karena kita datang ke telaga ini. Itu tidak juga. Malah aku yakin, Arno. Aku yakin sekali kita akan menjadi suami istri yang juga pernah dialami kedua almarhum orang tua. Mudah-mudahan begitu. Iya. Tapi kalau aku perhatikan baik-baik telaga itu, sepertinya aneh. Telaga itu tenang. Tapi serasa bayangan mataku, telaga itu seperti tersenyum sinis pada kita. Telaga itu sepertinya tidak suka melihat kita. Apakah telaga itu angker? Entahlah. Tapi kenapa tiba-tiba kau berkata yang aneh-aneh begitu, Arno? Apa benar kau membayangkan telaga itu tersenyum sinis? Aneh sekali. Sungguh, bayangan mataku melihat begitu. Telaga itu seolah-olah sedang memperhatikan kita dengan senyum yang sinis. Telaga itu sepertinya ada apa-apanya. Sudahlah. Jangan kau membayangkan yang tidak-tidak, Arno. Telaga itu tidak ada apa-apanya. Tapi aku yakin telaga itu pasti angker. Tidak, telaga itu tidak angker. Telaga itu tidak seperti yang kau bayangkan, Arno. Sudahlah, nanti kau malah terus dibayangi ketakutan. Mungkin hanya perasaanku saja. Iya. Tapi kenapa Arno menjadi membayangkan yang tidak-tidak pada telaga itu? Apakah benar dia membayangkan kalau telaga itu tersenyum sinis dan memperhatikan aku dan Arno? Apakah benar telaga itu siap menelan siapa saja yang berdiri di tepinya? Apakah benar telaga itu angker? Wong Bagus terpikir juga akan bayangan-bayangan Arnun pada telaga yang menganga di hadapannya. Telaga itu memang tenang. Diam-diam, Arnun juga memperhatikan telaga itu. Wong Bagus masih diam memikirkan akan bayang-bayang Arnun akan telaga itu. Tetapi tiba-tiba, lihat, telaga itu akhirnya berubah merah. Telaga itu berubah seperti darah. Kau kenapa, Arnun? Apa yang kau lihat di telaga itu? Ayah, air telaga itu, lihatlah. Air telaga itu berubah menjadi darah. Darah. Arnun, apa yang kau lihat? Apa? Lihat telaga itu. Air telaga itu merah. Air itu berubah menjadi darah. Mana, Arnun? Mana? Itu. Air itu tidak merah. Hijau. Bagaimana mungkin kau melihat air telaga itu berubah menjadi darah? Aku tidak melihat air telaga itu berubah merah. Air telaga itu tetap hijau. Kau terlalu membayangkan hal-hal yang aneh, Arnun. Kau terlalu ketakutan. Air itu berubah lagi. Air telaga itu hijau lagi. Dan tenang. Aneh. Tidak mungkin. Tadi aku sudah melihat kalau air telaga itu bergerak dan berubah menjadi darah. Aku tidak berhayal. Itu bukan perasaanku. Itu bukan bayanganku. Mataku sendiri melihatnya dengan jelas. Air telaga itu berubah. Sungguh Wong Bagus. Aku tidak bohong. Sudah. Aku takut. Arnun memeluk Wong Bagus dengan perasaan takut. Rasanya memang sulit dipercaya. Tetapi Arnun benar-benar telah melihat kalau air telaga itu telah berubah menjadi darah. Wong Bagus sebenarnya juga heran. Dan diam-diam dia berpikir, dia juga ketakutan. Matanya menatap tegang ke arah telaga itu. Apakah benar Arnun melihat air telaga itu berubah menjadi darah?
Apakah telaga itu memang angker? Apakah benar apa yang dibayangkan dan diduga oleh Arno? Kalau telaga itu sebenarnya sedang tersenyum sinis memperhatikan kami, telaga itu perutnya siap menelan siapa saja yang berdiri di tepinya. Aneh. Aku takut sekali, Wong Bagus. Ayo, kita kembali. Kita pergi dari tempat ini. Mari. Hari pun nampaknya sudah senja. Tempat sekitar telaga ini sudah agak gelap. Ayo, Arno. Ayo, naiklah ke atas delman ini, Arno. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Ya. Ya, ya, ya. Apakah kau benar-benar melihat air telaga yang hijau itu telah berubah menjadi darah? Arno, kenapa kau diam? Kenapa tiba-tiba kau menjadi membisu seperti ketakutan? Jawablah. Benarkah kau melihat air telaga itu berubah menjadi darah? Arno? Kenapa kau diam saja, Arno? Apakah kau merasa ketakutan? Aneh. Arno tiba-tiba menjadi bisu. Matanya melotot dan tidak berkedip. Mulutnya tertutup rapat. Aneh sekali. Kenapa dia? Arno? Kau kenapa? Kenapa matamu melotot begitu, Arno? Kenapa kau diam membisu? Kau menutup mulutmu rapat sekali, Arno. Sikapmu jadi aneh. Apa kau merasa ketakutan setelah melihat air telaga itu berubah? Arno, bicaralah. Jangan membuatku khawatir. Kau kenapa sebenarnya, Arno? Kalau kau takut dan benar-benar melihat telaga itu airnya berubah menjadi darah, seharusnya kau bicara terus terang padaku. Arno tetap diam. Wong Bagus mendesak agar gadis kekasihnya itu mau bicara. Pemuda itu menjadi keheranan tidak mengerti. Sampai perjalanan pulang, Arno tetap tidak mau bicara. Arno, kita sudah sampai di rumahmu. Aku sengaja memberhentikan delmanku di depan rumahmu. Biarlah kakakmu Barja akan mengetahui kita. Itu memang yang aku harapkan. Turunlah. Ayo, kenapa kau diam saja, Arno? Ayo turun. Arno, kenapa kau tidak mau turun? Ayo turun. Kita sudah sampai di rumahmu. Tapi kau masih tetap saja duduk di atas delman ini. Kau masih saja diam membisu. Ayolah, Arno. Kita turun. Arno, kakakmu Barja sudah keluar dari dalam rumah. Lihat, kakakmu berdiri di muka pintu. Dia berkacak pinggang dan menatap tajam ke arah kita. Ayo kita turun, Arno. Kau tidak perlu takut. Aku yang akan menghadapi. Aku yang akan bertanggung jawab dengan kakakmu itu. Ayolah, Arno. Kenapa kau masih diam begitu, Arno? Turun kalian. Bagus. Rupanya diam-diam kalian telah berhubungan intim, ya? Arno, ayo turun. Turun, kakakku. Hei, kenapa kau nekat berani melanggar kata-kataku? Ayo turun, Arno. Sabar, Barja, sabar. Akulah yang bersalah. Akulah yang mengajak Arno keluar rumah. Kami baru saja dari telaga itu, Barja. Keparat, laki-laki bajingan. Apakah kau tidak tahu? Aku telah melarang Arnum untuk bergaul pada laki-laki. Kau telah berani kurang ajar padaku, ha? Kau jangan mentang-mentang orang terpandang di desa ini, Wong Bagus. Lalu aku kau anggap kecil. Maafkan aku, Barja. Bukan begitu maksudku. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar mengecilkanmu. Tapi aku terus terang. Aku memang menyukai adikmu. Aku akan bertanggung jawab menjaganya. Makanya aku mengantarnya pulang, Barja. Itu kan mulut manismu. Kau pandai bicara. Kau hanya mengharap agar aku membiarkan kau bergaul dengan adikku. Arnum, kenapa kau tidak turun juga? Hei, kenapa masih duduk di atas delman itu? Kenapa kau diam membisu, Arnum? Apakah kau sudah tuli? Turun, kataku. Parat.
Kau sudah berani menantang perintahku ya? Kau tetap tidak mau turun. Aku akan memaksamu, Arnum. Wajah Barja menjadi geram. Matanya tajam sekali. Marahnya meledak. Laki-laki itu kemudian melangkah mendekati Arnum yang masih duduk di atas delman bersama Wong Bagus. Dengan kasar, Barja menarik tangan Arnum. Tetapi aneh, tangan itu dingin sekali. Barja serasa berat menarik tangan gadis itu. Kurang ajar. Kenapa tanganmu serasa berat sekali dan dingin? Aneh. Aku tidak kuat menariknya. Kenapa Barja? Dia seperti keberatan menarik tangan Arnum. Dia tidak kuat menariknya. Ayo turun. Keringat banyak keluar di wajahnya. Aneh. Memangnya kenapa Arnum? Sampai Barja tidak kuat menariknya. Hei, Wong Bagus. Kenapa gadis itu? Tangannya dingin sekali dan kaku. Dia berat. Aku tidak kuat menariknya. Ada keanehan pada dirinya. Kenapa dengan adikku itu? Arnum. Dia memang sejak dari telaga itu tiba-tiba menjadi diam. Wajahnya tegang. Matanya melotot begitu, Barja. Dia telah melihat air telaga itu berubah menjadi darah. Saya juga tidak mengerti. Saya juga tidak tahu kenapa Arnum tiba-tiba sikapnya menjadi begitu. Dia jadi aneh. Sepertinya dia sedang mengalami sesuatu, Barja. Tapi dia tidak mau bicara. Kau yang aneh-aneh saja kalau bicara. Kau harus bertanggung jawab, Wong Bagus. Ayo, angkat adikku itu ke dalam. Wong Bagus mengangkat tubuh Arnum. Gadis itu tubuhnya kaku. Dan dia diam saja. Wong Bagus keheranan. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku juga tidak mengerti. Tubuhnya kini menjadi kaku dan dingin sekali. Ini semua gara-gara kamu, Wong Bagus. Kau harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan adikku. Iya, aku akan bertanggung jawab. Aku juga tidak tahu apa sebabnya Arnum bisa menjadi begitu, Barja. Apakah kalian sudah lama hubungan, sehingga kau berani membawa Arnum pergi ke telaga itu? Kau sudah berani menginjak-injak aku. Aku sebenarnya akan terus terang padamu bahwa aku menyukai adikmu. Tapi Arnum melarangku. Dia takut denganmu, Barja. Kami memang sejak lama berkenalan. Kami juga sejak lama berhubungan. Maafkan kalau kau tidak tahu. Arnum, kau? Suara tawamu menakutkan begitu. Arnum. Kau kenapa, Arnum? Wong Bagus, bantu aku memegangi tubuhnya. Dia berontak kuat sekali. Arnum, tenanglah. Tenang, Arnum. Tenang, Arnum. Aku bukan Arnum. Arnum. Sadarlah. Sadar, Arnum. Aku Wong Bagus. Diam kau. Jangan tertawa begitu, Arnum. Arnum. Siapa kalian? Aku bukan Arnum. Arnum. Barja dan Wong Bagus memegangi tubuh Arnum dengan sekuat-kuatnya. Gadis itu berontak dan tertawa-tawa menakutkan. Matanya melotot tajam menakutkan. Dan Barja geram sekali. Lepaskan. Atau kalian akan kubunuh. Tidak kenal dengan kalian. Aku bukan Arnum. Kau jangan main-main. Kau Arnum adikku. Diamlah kau, Arnum. Barja, jangan kasar begitu. Nampaknya Arnum sudah kemasukan roh jahat. Dia pasti kemasukan penunggu telaga itu. Tidak. Dia berpura-pura. Dia ingin mengelabui aku. Kau juga sekongkol dengan dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Tidak. Aku tidak kenal dengan kalian. Kalian bisa aku bunuh. Aku bukan Arnum. Arnum? Penunggu telaga angker itu. Kau dengar sendiri, Barja. Dia memang sudah kemasukan roh halus penunggu telaga itu. Janganlah kau kasari dia. Jangan kau tampari dia. Dia tidak berpura-pura, Barja. Dia sungguhan telah kemasukan roh jahat. Lalu bagaimana? Kau harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Arnum harus bisa kau sadarkan kembali. Kau harus berani menanggung jika terjadi apa-apa pada Arnum. Kita harus mencari seorang dukun. Dia akan bisa disadarkan hanya dengan seorang dukun
dukun sakti. Dukun? Di mana ada dukun sakti di desa ini? Aku yang akan mencari. Aku akan pulang. Aku mau pulang. Arnum, sadarlah. Sadar, Arnum. Ini aku. Sadarlah kau, Arnum. Barja dan Wong Bagus membaringkan kembali tubuh itu. Untuk beberapa lamanya suasana menjadi sunyi. Barja dan Wong Bagus saling berpandangan. Tetapi tak lama kemudian, Arnum perlahan-lahan membuka matanya. Arnum, kau sudah sadar. Tenanglah. Kau kenapa, Arnum? Aku tidak apa-apa, Kakang Barja. Memangnya aku kenapa? Kau telah kemasukan roh jahat penunggu telaga angker itu. Arnum. Benarkah aku telah kemasukan roh jahat telaga angker? Apakah telaga itu yang angker, Wong Bagus? Aku takut sekali. Arnum memeluk Wong Bagus. Gadis itu memang kelihatan takut sekali. Barja melihatnya tidak suka. Laki-laki itu membuang pandangannya dengan sinis. Aku takut sekali. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku ingat. Aku sadar. Aku setelah dibawa terbang oleh seorang nenek. Aku dibawa ke dalam telaga itu. Aku dijamu makan. Setelah itu, aku dibawanya pulang. Dan aku sungguh melihat air telaga itu berubah menjadi darah. Aku kemudian sepertinya hilang kesadaran. Aku takut sekali. Aneh. Benarkah kejadiannya begitu? Arnum telah dibawa oleh alam pikirannya yang aneh. Dia dibawa seorang nenek ke dalam telaga itu. Kalau begitu, dia benar-benar sudah kemasukan roh jahat nenek itu. Arnum, Wong Bagus. Iya. Kini aku sudah tahu tentang hubungan kalian. Kalian diam-diam telah mendustai aku. Untuk itu, aku tidak suka kalian berhubungan terus-menerus. Mulai saat ini, kalian harus memutuskan hubungan kalian. Kakang Barja, tidak. Arnum, Kakang tidak bisa melarang kami. Ini hak kami. Ini soal perasaan. Kakang tidak bisa berbuat semua Kakang. Tidak. keparat. Kau benar-benar sudah berani padaku, Arnum. Wong Bagus, cepat, kau keluar. Dan jangan datang menemui Arnum lagi. Ayo keluar. Tidak. Kakang tidak bisa melarang kami. Tidak. Kurang ajar. Rasakan tamparanku ini, ha? Barja, kenapa kau tampar adikmu? Kau kasar, Barja. Diam kau. Kau tidak perlu turut campur. Pergi kau. Ayo keluar. Baik, aku akan pergi. Tapi aku mohon, jangan Arnum kau kasari. Akulah yang bersalah, Barja. Akulah yang mengajak Arnum untuk sembunyi agar tidak diketahui olehmu. Akulah yang menyukai dia. Aku mencintai dia. Sudah. Ayo pergi. Tidak. Kakang kejam. Wong Bagus melangkah keluar dan Arnum ingin mengejarnya. Tetapi Barja menahannya. Laki-laki itu menangkap tangannya dengan kasar. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Wong Bagus. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Diam kau. Kakang kejam. Wong Bagus. Kakang Barja kejam. Aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi. Diam, kataku, Arnum. Jangan membuatku lebih marah. Kau bisa aku cekik nanti. Bunuhlah aku. Ayo, bunuhlah aku, Kakang. Arat, rupanya kau membuatku benar-benar marah, ha? Barja marah sekali. Wajahnya merah dan dia geram. Kemudian dia mengangkat tubuh Arnum dengan kasarnya. Lalu tangannya mencekik leher gadis itu. Arnum tidak bernafas. Suaranya hilang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.